Ah. Apa kabar? Jog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi. Kali ini saya sedang berada di acara On Tahun Moto Adventure yang eventnya bernama Red Venturer keempat atau disingkat RFT 4. Sekarang saya sedang melakukan pemanasan pada grip ban ya teman-teman ya, biar bukan dibilang ugal-ugalan nih kanan kiri. Hari pertama On Tahun mengadakan acara practicing klinik dan juga coaching klinik dengan Om Joel. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Om Joel, dia adalah salah satu legenda permotoran di Indonesia. Nah, kami mendapatkan coaching klinik maupun practicing klinik di hari pertama. Dan di hari pertama pun kami mencoba melewati jalur yang sudah disediakan oleh tim Om Joel, di mana jalur tersebut ada kontur yang berbeda-beda. Sehingga kalau teman-teman melihat pada episode sebelumnya, banyak sekali teman-teman saya yang terjatuh ya teman-teman. Nah, jadi terjatuhnya ini memang saya kolom komentar ya, karena kami memang bukan profesional ya. Jadi ada yang komentar motor elit skill sulit lah atau lainnya lah. Karena kita memang bukan profesional teman-teman, tapi kita adalah orang-orang yang hobi motor dan ingin menambah skill, sehingga kita disiapkan jalur yang beraneka ragam ketika di hari pertama kemarin. Nah, juga kenapa motornya kita nggak pakai motor Supra ya teman-teman ya, karena memang ya kita memakai motor yang biasa kita pakai ketika sedang touring, sehingga kita dicoba dihadapkan menghadapi situasi jalur seperti pada episode sebelumnya, bagaimana cara menaklukkan jalur tersebut, sehingga kita harus mempersiapkan teknik ketika kita sedang berkendara. Sekarang saya sudah berada di hari kedua. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya juga. Jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang. Jangan lupa ya teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Purwakarta, tepatnya tidak jauh dari Waduk Jatiluhur. Dan tadi saya sudah memulai dari titik start, dan ketika jalan saya dijadikan oleh satu tim oleh panitia, dan kami pun hanya dibekali peta ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di tank bag saya ataupun di holder HP saya, dia petanya hanya berupa petunjuk arah. Jadi kita satu tim maupun tim yang lain benar-benar harus bisa survive mengikuti petunjuk arah yang diberikan panitia, karena Google Map tidak bisa aktif ya teman-teman, karena kita akan melewati hutan ataupun jalur yang tidak ada sinyal handphone.
Jadi untuk ujian pertama sudah dimulai ya teman-teman nih. Saya melewati daerah dengan kontur bebatuan, tetapi tidak jarang juga menemukan tanah yang licin atau genangan tanah yang sangat licin. Nah, ini membutuhkan ekstra hati-hati dan juga kematangan dalam pemilih jalan. Apalagi motor yang saya pakai ini cukup berat ya teman-teman ya, Kawasaki Versys 650 ini dengan total berat kering kurang lebih 218 kilo. Sekarang motor ini sudah saya tambah modifikasi besi crash bar, pastinya beratnya sudah semakin bertambah. Belum lagi tangki yang full. Nah, ini juga menambah berat atau beban pada motor ini, sehingga butuh kematangan untuk mengambil keputusan dalam melewati jalan seperti ini. Dan sekarang saya pun sudah mengikuti ujian yang pertama nih teman-teman. Nah, ini hati saya benar-benar deg-degan ya ketika melewati ini. Celana udah basah, celana. Disuruh kameramen speed di kubangan. Alhamdulillah saya sudah selesai lewati jalur tadi teman-teman. Nah, kalau jalur tadi namanya Paranggombong ya teman-teman, di daerah Purwakarta, dekat dengan Waduk Jatiluhur. Ya, jadi di depan ada insiden ya teman-teman ya, yang membawa Versys 650 terjatuh ketika melewati jalan yang licin ini. Om, gua nggak turun ya, berat. Ah. Aduh. Gue tersugesti cuy. Jangan kesuges dong. Tadi udah bagus kesugesnya. Ngelihat yang dia itu udah rapi mainnya. Ya. Tadi udah enak kok. Ya udah. Aman. Gas. Ini mana Rim? Oh ya. Ada. Traksi kontrol mati apa hidup ya? Bagus ya? Apa? Traksi kontrol hidup apa bagus? Mati om, bagus ya? Matiin aja.
Kempesin lagi, San. Pakai manual aja feeling. Ayo. Ya. Gila berat. Papa. Pakai manual aja. Pakai itu, bingung nanti. Sandarin dulu, sandarin. Saya dulu. Sandarin dulu, sandarin. Santai. Udah, santai dulu deh. Nah, kempesin dulu. Ini udah dikempesin belum? Belum sih. Ini kekencangan. Kencengan ini, maaf. Batu-batunya sampai atas itu. Sampai atas habis itu. Turun. Ya saya pun mengurangi tekanan angin pada ban belakang ya teman-teman ya. Karena kalau jalur seperti ini memang baiknya tekanan ban motor dalam tekanan yang rendah. Ini udah warung nanti di atas. Oh. Nah itu udah turun udah, nggak ada naik lagi. Ini naik. Udah, mundurin lagi. Ya, jadi saya udah kena jatuh 2 kali ya teman-teman ya. Jatuh yang pertama itu karena bersuges juga, yang depan jatuh, yang kedua itu benar-benar jatuh licin itu teman-teman. Kalau bisa ngelihat pada jatuh kedua itu memang kondisi saya memegang handling itu udah benar-benar susah, lepas. Akhirnya motor tergelincir ke sebelah kanan. Teman-teman, di dalam video ini tidak semudah dibayangkan ya. Jadi kalau sampai ada komen motor elit tapi skill sulit, nanti tak jitak nih. Karena ini memang tidak semudah seperti di frame teman-teman. Ini saya bawanya udah detak jantung, heartbeat tinggi banget lah istilahnya. Dan ini sangat sulit ya, karena masalahnya saya membawa motor yang sangat berat. Istilahnya motor yang saya bawa ini memang bukan peruntukannya di jalur seperti ini. Tapi karena temanya adalah mematangkan motor atau mematangkan skill pada kendaraan atau motor yang kita bawa, jadi memang mau tidak mau saya harus mengasah skill saya di jalur seperti ini. Dan tadi jatuh di jalur berbatuan tadi memang sangat berharga, apalagi Kawasaki Versys 650 ini baru pertama kali saya bawa ya ke jalur seperti ini. Hampir aja saya hat-trick nih teman-teman di jalur makadam ini. Alhamdulillah, senangnya melihat jalanan beton teman-teman. Ya, ternyata cuman sebentar ketemu lagi jalan makadam bebatuan. Aduh.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih teman-teman di checkpoint. Nah, saya udah ditunggu oleh satu tim saya nih di depan. Ah. Jatuh. Jatuh. Hah? Gua. Apa kan Jatuh. ini fresh bar nih. Iya. Memang dipakai buat itu. Tadi tangan kiri. Aduh, jatuh. Mana berapa Pak? Ini ya. Tadi udah dikurangin sih. Udah dikurangin. Balik. Depan kiri. Paling belakang. Soalnya tanah. Ada lagi nggak? Tanah merah. Enggak, tanah hitam. Ya lepas dulu Tapi kali. tanah. Yang itu tuh. Tanda air. Bulu. Kita Bulu. bukan naik kiri. Jangan gitu. apa sampai Oh, baru itu sampai siapa? kurang. Oh Grup itu dua. yang orang lain. Oh ini yang anak Di panitia. Ya. Parkir dulu aja, Om. Tanah merah bisa lewat, gak gua? Nah, Biasa aja masuk. makanya kalau dia lewat, masuk pas lewat. lagi keringnya apa. Kan dicontohin tuh depan. Baru dia masuk. Masalahnya mau apa enggak aja. Kalau nggak mau muter balik ya. Sempat terbang tadi Hah? di bawah. 2 kali. Aduh. Oh iya nih ya. Oh air tuh air. Hmm. Siapa air? Napas dulu Amiksan, apa lanjut? Setelah selesai istirahat di checkpoint, saya kembali melanjutkan untuk masuk ke dalam hutan nih teman-teman. Dimana sebelumnya saya terjadi perdebatan hati nih, tetap lanjut atau balik. Tapi yang jadi masalah ketika balik pun saya harus melalui jalur yang seperti tadi. Jadi saya memutuskan untuk masuk atau lanjut ke dalam hutan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pada episode kedua ini, di mana di hari kedua saya RFT. Jangan lupa pada episode berikutnya akan lebih seru lagi teman-teman, di mana saya akan ngejalur pakai motor Kawasaki Versys 650 ini yang notabene-nya berat, masuk ke dalam hutan dan jalan di atas kontur tanah yang jenis tanah keramik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.